Jo. Mama Jo. Hai semuanya. Ini harus diteriakin kalau enggak soalnya gitu kan. Aduh, oke. Hai semuanya, senang banget hari ini bisa ngerangin ulang tahun anniversary muda yang kelima. Kalau boleh jujur sih aku sebel. Nggak enak banget rasanya karena ngerayainnya nggak sama Radit. Tapi Mama Jo. siapa itu? Tapi tadi pas aku lagi duduk-duduk di sini, aku keinget satu hal bahwa muda itu bukan punya Radit. Kita semua punya Tuhan. Kita miliknya Tuhan. Jadi aku mau berdiri di sini sama-sama kalian. Happy birthday, happy anniversary. Dan mungkin kalian ada yang nganggap aku ya istrinya Radit atau aku leader di sini, tapi kita aku sama-sama belajar bareng-bareng sama kalian, bertumbuh bareng-bareng. Aku bangga banget bisa jalan bareng sama kalian dan untuk tahun-tahun kedepannya lagi kita bersama Tuhan. God bless you guys. Love you, Jo. Mama Jo. Mama Boleh Jo. host-hostku yang cantik sini lagi, ayo silakan ambil lagi tempatnya. Thank you, Mama Jo. Kak, gimana sih ini nggak di briefing naik nih Kak? Nah, gini harusnya dari tadi Kak, biar kita tuh sepadan. Beneran gak bermaksud loh. Oke, thank you Mama Jo. Dan 5 tahun berjalan, beneran ini. Ya maaf. 5 tahun berjalan, aduh. Ah. Tadi mau ngomong apa kan jadi lupa. Oh ya, dan pastinya banyak banget ini tuh Tuhan tuh udah baik banget sama kita. Tuhan tuh ya kita punyanya Tuhan kayak tadi Mama Jo bilang. Dan hari ini kita mau undang beberapa Sahabat muda yang akan sharing tentang gimana pengalamannya selama ini menjadi keluarga muda ya Kak Devi. yes, betul. Nah, kita mau undang nih yang paling jauh. Yes. Hari ini demi kesini. anniversary Benar. Dia jauh-jauh Jauh-jauh dari luar kota datang ke Jakarta cuman buat ngasih testimoni, enggak deh. dari Semarang. Yuk kita undang sama-sama Konganu. Konganu. Silakan Konganu. Mama. Konganu, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Aduh. Konganu mungkin kita cuman ada. Gue dari Semarang ini udah berjanji buat diri gue sendiri hari ini gue nggak mau nangis. Coba kita lihat. Udah lemesin aja kok. Baru duduk udah netes ya. Gimana? Ya ceritain kok. Kapan pertama kali Konganu gabung sama muda? Dan kalau misalnya kita kan temanya basic. Kalau ngomongin tentang basic atau dasarnya muda, yang muda banget menurut Konganu apa? Jadi pertama kali ketemu Radit tuh pertengahan 2017 karena waktu itu gereja di Semarang manggil Radit sebagai pembicara. Terus tapi waktu itu aku udah pindah Jakarta dengan sengaja emang pulang Semarang karena mau ngikutin acara itu. Ketemulah sama Radit, makan siang, ngobrol. Baru tahu ternyata muda ibadahnya di PIC yang di Kuningan City. Nah, sementara kantor di Aksa Tower. Jadi satu gedung kan. Ya udah, terus Radit bilang, "Ayo ikut yuk" gitu. Join lah semuda. Lalu Radit bilang gini, yang unik ya karena kita baru kenal, baru ngobrol, tapi Radit udah bilang gini, "Bro, bantuin gue dong meeting sama tim leader. Lu cerita deh tentang bagaimana bikin project management." Oh ya, oke gitu. Nah, pas pertama kali ikut, masih ingat tuh di Menteng, lupa nama kafenya apa, tapi yang jualan cake gitu. Di Menteng. Ini jujur ya, aku sama istriku sama Fanny tuh begitu datang lihat pada ngerokok di luar gitu ya. Sudah, ini kenapa begini ya? Farisinya masih ada kan, jadi nggak bener lah ini ya. Gitu. Akhirnya dengan tidak damai sejahtera, waktu itu di meeting, men-sharingkan beberapa hal. Setelah itu, udahlah, anggap angin lalu deh. Gitu. Ternyata Radit ngajakin ketemu terus. Ngajakin ketemu terus, dan dia sharing terus gitu. Sharing terus, visi gue begini, ini muda tuh begini. Sampai akhirnya di satu titik, setelah 2 bulan, kira-kira 2 bulan setelah itu,
ada satu hal yang bikin aku itu yakin bahwa oke, ini kayaknya memang Tuhan arahin gue untuk ketemu orang ini dan bantuin dia di gerakan yang lagi dia bikin gitu. Karena Radit begitu orang, dia nggak fokus lagi tentang organisasi, sistem dan lain sebagainya. Dia cuma pikirin gimana orang-orang ini yang tadinya rusak, dianggap gak berharga, yang disingkirkan, yang gak dianggap, itu bisa kita terima. Lalu dia bisa merasakan kasih Tuhan dan dia berubah. Lalu dia mulai cerita tentang Opa, dia cerita tentang Riko, dia cerita tentang tentang teman-teman yang lain. Dan itu benar-benar deh. Radit gak negur. Dia cuma cerita tentang kehidupan mereka yang lama dan kehidupan mereka yang sekarang. Dan itu benar-benar, buset, gue cuma lihat 10% lah dari kehidupan mereka. Tapi dalam hati gue bisa menghakimi mereka, bisa ngejudge mereka tanpa ngerti kehidupan mereka sebelumnya. Siapa gue sampai punya hak untuk melakukan itu? Tapi ketika Radit cerita itu dan gue ngelihat perubahan hidup yang mereka lakukan begitu luar biasa, gue bilang oke. Gue bilang, Bang, gue mau bantuin lo. Yang gak berasa udah 4 tahun lah bantuin dia, walaupun dengan naik turun ya, karena kerjaan dan lain sebagainya. Tapi dia selalu mau memberikan kepercayaan. Even ketika gue 2018 pulang ke Semarang dan mengalami sesuatu yang tidak terduga, ya, yang awalnya dengan ekspektasi besar, Radit tetap dengan setia telepon, tetap dengan setia nanyain kabar, tetap dengan setia dia bilang, gue nggak pernah cerita kalau gue nggak punya duit. Tapi suatu hari Minggu, tadi telepon, tiba-tiba dia telepon, dia bilang, lu di mana? Biasalah masih di Semarang bang, gue minta nomor rekening dong. Buat apa yang mau punya? Enggak, gue punya berkat buat lu. Gue mau kirim duit buat lu. Padahal gue gak cerita. Kalau lagi gak punya uang. Tapi Radit telepon, dia kirim duit. Dan gue tahu itu cukup berharga buat dia gitu. Tapi dia mau kasih gitu. Dan banyak hal lagi ya yang bersama dengan Radit, pengalaman dengan Radit, obrolan-obrolan kita berdua. Tapi kalau ditanya apa yang paling ingat, Radit pernah bilang gini, Ngans, lu satu-satunya orang yang gua kasih akses untuk lu boleh ngomong apapun, sekasar apapun, sevulgar dan sefrontal apapun, lu boleh ngomong sama gue. Karena gue butuh orang yang bisa kasih tahu di mana gue lagi dalam posisi yang salah. Dan gue mau kasih lu akses untuk lu ngomong apapun. Lu mau ngomong kasar sama gue juga gak apa-apa. Faktanya sih gak pernah ya sampai sekasar apapun. Tapi dia mau memberi dirinya. Dia tuh kayak membuka dirinya, mengizinkan dirinya untuk gue masuk ke dalam. Dan gue boleh komenin apapun tentang kehidupan dia. Even sahabat gue yang gue anggap sahabat selama 10 tahun lebih nolak gue. Ini orang gue baru kenal setahun lah waktu itu. Tapi dia mau kasih. Dia bilang, Mas, lu boleh ngomong apapun. Lu boleh tegur gue. Lu boleh kritik gue. Lu boleh ngomong sevulgar, sekasar apapun sama gue. Karena gue butuh orang yang bisa ngasih tahu kalau gue lagi salah. Jangan sampai gue pergi jauh tapi gue gak ngerti kalau gue lagi salah. Dan itu benar-benar mind blowing dan mengubahkan gue bahwa ternyata ini bukan cuma sekedar kelemahan ya, tapi ini bisa jadi kelebihan buat orang lain. Gue bisa bantuin dia, gue bisa tetap berfungsi, gue bisa tetap bisa bermanfaat menjadi temannya dia, menjadi teman seperjalanan dia. Dan itu membanggakan sekali karena bukan karena Radit terkenal, bukan karena Radit followernya banyak. Mungkin banyak orang kenal Radit as a Pastorgram ya, selebgram dan sebagainya. Tapi kita yang di sini yang kenal Radit sebagai pribadi itu, kita bangga bukan karena dia terkenal. Kita bangga karena dia menjadikan dirinya sahabat untuk setiap orang.
Dan dia mau kasih hidupnya buat orang lain. Itu yang unforgettable di hidup gue. Thank you. Thank you Bang Anu. Tepuk tangan buat Bang Anu. Apa Kak Devi? Mengandung bawang. Iya. Oke, Tracy kita akan undang lagi. Masih ada 2 lagi sahabat muda yang akan share tentang testimoninya. Ya, kali ini. Iya. Kali ini kita mau denger dari yang paling cantik di antara yang kasih testimoni Kak. Kita sama undang Kak Ances. Kak Ana. Kak Ana. Kak Ana. Gak apa-apa Kak, kita sama kok. Iya. Oke, sama juga nih Kak, kayak Kong Anu tadi, pingin tanya, Kak Ana pengalaman paling tidak terlupakan di muda nih, apa Kak? Apa ya? There's a lot of things. Banyak pengalaman yang nggak terlupakan. Cuman kalau misalnya ada kalau disuruh sebutkan satu, aku akan sebutkan satu. Sebelum ini terjadi, sebelum muda ada, aku lagi di momen aku hancur, aku luka, aku punya trust issue sama leadership. Ada 2 orang yang nemenin aku waktu itu, salah satunya Raditya Olon. Radit, apa ya? Menurut aku Radit adalah orang yang menghidupi visinya inside out. Dia benar-benar jadi utuh. Dia benar-benar jadi asli. Dan dia punya hidup, dia punya perkataan. Encourage aku untuk aku melakukan hal yang sama. Dan Radit tuh konstan orangnya, maksudnya. Walaupun dia suka bercanda, walaupun kalau nyari makan suka kayak berubah ya, habis itu udah jalan nih ke satu tempat tiba-tiba berubah lagi, but he is the man of his word. Nah itu yang akhirnya dia kayak dia punya nature sebagai bapak itu kayak dia gentle, dia pushnya tuh kayak gentle banget, tapi dia juga nggak pushy, dia nggak maksa gitu. Dan aku ngelihat figur bapak itu ada di dia, dan aku sampai beberapa kali aku bilang sama Radit, kamu punya visi apa sih? Maksudnya muda menjadi utuh dan asli. Kamu tahu nggak sih ini tuh susah banget gitu. This is really hard for me untuk dilakuin. It's hard for me to being a whole, untuk jadi utuh, untuk jadi asli tuh it's hard gitu. Dan dia cuman gitu ya, Ketawa-tawa. Dia nggak ngomong apa-apa, tapi dia cuma jalanin aja gitu. Dan itu yang akhirnya membuat aku kayak let's do this. Karena aku tahu dia punya visi, itu nggak lahir dari dia, tapi itu lahir dari hatinya Tuhan sih. Itu aja. Thank you Kak Ana. Thank you Kak Ana. Menjadi utuh dan asli. Betul banget. Adalah visi yang lahir dari Tuhan, dari hatinya Tuhan, dan itu adalah basic dari segalanya, jadi utuh dan asli seperti Kristus. Dan kita bersyukur banget ya, Kak Radit selama membangun muda bisa menjadi role model yang menjalani visi itu ya Kak. Yes. Oke. The last but not least, yes, kita mau dengar
Dari yang paling royal Kak. Yang paling baik hati. Amin PS5 loh. Suka menabur. Dan nanti yang katanya nggak bakal nangis. Oh enggak. Aduh, itu sulit kayaknya nih melihat keduanya sebelumnya Kak. Yuk sama-sama kita mau undang Bang Doli. Bang Doli. Bang Doli. Bang Doli. Bang Doli. Apa? Cuma satu kata apa? Galak ya gue. Ini jujur gue baru tahu sekarang loh testimoni loh. Gak ada yang pernah share gue loh. Oh yakin nih. Memang kadang Gimana, gitu. gimana? Tuhan suka gitu soalnya. Ya, mudah, Nah, muda. Kayaknya Bang Doli udah dari awal muda. Lo udah ada di situ. Tadi tuh apa sih yang menurut lo tuh muda banget? Dan hal apa yang paling memorable selama kita bareng-bareng keluarga muda yang benar-benar ada di hati lo lah? Gitu. Apa ya? Terus terang sih sebenarnya apa namanya? Muda itu kan awal berdirinya itu kan gue sebenarnya gimana ya? Dulu banget. Ini kan sebenarnya Radit lah ya yang jadi founder dari muda salah satu. Dan ini gue ngomong sama siapa? Orangnya nggak ada. Oh kalau lo jadinya ya. Backup ya. Jadi gini. Ya jadi memorable karena awal sebelumnya sama kayak Ana juga gue sebenarnya sebelum di muda itu udah aktif. Pertama kali itu ini gue jadi cerita di guanya nih. Jadi pertama kali itu sebenarnya gue aktif itu ketemu di Komsel awal banget. Kalau mungkin di sini ada yang pernah kenal almarhum Otep ya, itu gue pertama kali aktif di situ. Lalu gue dibawa ke gereja. Di gereja itu gue sebenarnya melihat ada satu komunitas lah dulu, namanya Frontline. Dan itu salah satunya juga foundernya Radit gue lihat. Di situ gue ingat banget statement yang paling kayaknya makin apa ya keramat lah ini. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Wah itu kayaknya di mana-mana itu selalu ada loh. Kayaknya mau Frontline pergi mana, keluar sana pasti itu. Dan itu udah jadi mendarah daging gitu. Kadang gue berpikir ini beneran gak sih? Apa cuman di lip sync doang? Apa cuman di mulut doang? Apa gitu realitanya? Cuman lambat laun gitu kan? Ya gue juga deket sama Radit itu dengan banyak problema ya. Sampai lahirlah muda. Gue bahkan sempat ngomong sama Radit. Awalnya bahkan awalnya dulu gue nganggapnya ini tuh apa sih Dit muda? Gereja atau komunitas? Ya gue nanya. Ya, gereja atau komunitas gitu gue bilang sama dia. Gue tanya sama dia. Awal sih dia bilang ya ini ya intinya dia lebih ke arah komunitas gitu kan. Tapi lambat laun jadilah gereja muda gitu kan. Sebenarnya bukan di arah itunya sih. Gue pengen tahu esensinya gitu. Kenapa gue harus jadi memberikan hati gue di komunitas ini gitu. Karena emang pemikiran awalnya muda itu adalah sebuah komunitas yang mempunyai visi misi yang ya adalah visi misi muda gitu kan. Banyak. Cuman gue jadi oke. Keluar tuh itu dia. Itu aja ya. Oh iya, terus ini. Iya, jadi yang paling berkesan itu kan muda ini kan sebenarnya visi misinya lebih dulu tuh lebih banyak dari Radit setelah dia share ke orang-orang jadilah muda gitu kan. Terus gue berpikir sama seperti waktu di zaman Frontline waktu dulu. Ini realitanya ada nggak? Gue salah nggak masuk komunitas ini muda gitu kan? Terus gue ada satu momen, which is sebenarnya ini momen yang ini the darknya gue lah, gitu kan. Kebetulan gue kan berpikir dulu gini, gue kan kenalan sama foundernya.
gue harus minimal gue bisa ngerasain hal itu gitu. Mungkin kalau misalnya yang lain-lain mungkin kan karena bukan foundernya ya gue biasa aja gitu. Ada suatu momen gue itu ada di suatu tempat yang mungkin teman-teman ada yang di sini pernah tahu. Jadi gue pernah ngalamin suatu kesusahan gitu ya berhubungan dengan wanita lah, ya kan. Tapi ya, yang rada mengarah yang dark gitulah. Terus itu kejadiannya di tempat karaoke gitu. Gue udah nggak ngerti itu kalau nggak salah udah dini hari. Cuman di situ otak gue yang bisa nolongin gue siapa ya? Gue sebenarnya ada dua yang orang yang pernah gue waktu itu saat itu telepon, pemimpin komsel gue saat itu sama tadi. Dari dua orang itu yang gue hubungin, cuma Radit yang respon gue. Di situlah kehidupan gue flip banget. Kok ada orang kayak gini? Seumur hidup gue, even keluarga gue pun gak ada yang kayak gini. Ini gue ngerasain, oh kayak gini tuh. Realitanya visi misi muda tuh kayak gini loh. Di situ gue bener-bener ngerasain ya, oh kayak gini ya penerimaan yang menurut gue gak masuk akal. Bahkan kalau misal gue pikir ini gak masuk akal buat gue. Kok bisa ada orang kayak gini gitu. Bahkan kalau gue pun ngelakuin itu, bisa gak ya gue kayak dia gitu. Dan dia jadi role model gue sampai sekarang. Bahkan kalau misalnya dilihat ya, orang mungkin kalau misalnya lihat di story, taunya gue ya cuman main FIFA doang sama Pastor Radit gitu. Tapi sebenarnya gue pengen tahu, maksudnya hal-hal dasar, bahkan tuh nggak hanya cuman kayak sekedar datang ke gereja, cuman dengerin kata-kata firman Tuhan, habis itu ya upload ke story. Sama hal nggak hanya itu, gue pengen detailnya sampai ke kehidupan hari-hari. Apa yang harus gue lakuin gitu, kalau emang berdiri sama Tuhan. Dan gue ngeliat itu di Radit. Tadinya gue pikir apa gue mengkultuskan Radit jadinya. Gue kadang ada ke situ juga mikir, cuman gue ngeliat lo enggak ya. Bahkan jadinya gue tuh malah lebih intens ya sama Tuhan. Tuhan yang menurut gue ya cuman sekedar yang dulu tuh cuman di gereja doang gitu. Dan mungkin kalau misalnya banyak orang-orang yang datang ke muda itu yang paling pertama yang mereka miss adalah gila ya kok bisa ya orang yang gak dikenal bisa peluk-pelukan dari awal masuk di gereja. Kok bisa ya? Gue gak kenal lo tapi gue peluk lo, doain lagi. Dan kok lo tahu sih ini apa penderitaan gue masuk ke gereja ini gitu pada saat masuk. Dan itu gue rasain juga, maksudnya gue mikir kan ya gue anak muda gitu kan, mungkin orang-orang yang baru datang ya itu kan baru gitu. Tapi gue pun pernah ada momen, kalau nggak salah di ulang tahun muda yang keberapa ya lupa gue, dari sekian banyak kan biasanya kan Radit tuh melukin satu-satu siapa yang dia ketemu gitu. Gue kadang tuh dari dulu tuh ya kalau misalnya ini namanya hamba Tuhan ya, kalau misalnya dalam gereja mungkin gak ya dia peluk gue. Gue kadang begitu, udahlah cukup lah, yang penting gue percaya Tuhan meluk gue, udah gitu. Tapi somehow gue nggak tahu siapa yang meluk, cuman somehow gue di sini gue berpikir gue dipeluk. Padahal gue kalau dipikir-pikir gue Jumat yang muda gitu. Gue berpikir kan itu buat orang-orang yang inilah, yang baru datang, baru join gitu ya. Dari dulu kayaknya ya udah lah ya, cuma gitu. Ada peluk ministry ya. Tapi sama ada, dan mungkin gue biasanya kan apaan sih gitu kan. Cuman gue di situ bener-bener itu dia turn point gue yang kedua di situ. Yes. Setelah gue yang awal waktu itu gue intens sama founder muda which is Radit,
Gue pikir tadi yang mengkultuskan Radit, cuman ternyata setelah berjalannya gue bersama dia, ya Radit berhasil munculin ya kita semua ini. Gue sih nggak hanya sebut hamba Tuhan ya, kita semua yang ada di sini, semua divisi. Dan itu gue mes banget karena terus terang gue juga nggak hanya di Muda, sebenarnya ada di Five juga, ada di beberapa komsel juga. Ya kalau dibilang momen sih, jadinya momennya nggak cuman di Radit doang ya. Pasti. Gue momennya cuma ya ini di Muda ini. Gue apa ya? Walaupun kita tuh sekarang gue sendiri as a personal itu masih, aduh hilang banget. Lu di mana Dit? Gue bilang. Ini aja gue tadi duduk, lu di mana Dit? Kosong banget ini. Gue nggak ngerti kan. Gue ngeliatin ginian. Tapi tetap gue ngelihat belakang. Gue ngeliat di depan, gila. Dikuatin banget ya, maksudnya spirit Radit ada di kita semua, men. Ini Muda ini jadinya apa ya, kuat banget loh. Ini nggak cuma sekedar komunitas yang gitu-gitu aja. Bahkan ya itu Tuhan tuh udah dari kita semua jadinya. Ini apa ya, bisa gue bilang Radit junior kali ya. Radit yang kita tuh udah jadi kayak Radit gitu. Radit mencerminkan Kristus dan Kristus tuh ada di sini semua. Yuk kita peluk ministry dulu, kita peluk Bang Doli dong, kita peluk Bang Doli. Ini dong Tracy. Ya, apa sih? Thank you Bang Doli. Oke. Peluk ministry. Apa? Ada satu lagi ya kesaksian tadi mungkin testimoninya ada dari yang udah lama banget kan, perubahan kayak Bang Doli sama Kak Ana. Ada yang mungkin dari 5 tahun, 3 tahun, dan mungkin kalau sekarang nih ada satu testimoni terakhir dari abang kita yang mungkin belum selama itu, tapi dampak yang dia rasakan berjalan bersama-sama keluarga Muda itu kita juga bisa ngerasain. Betul banget. Kita mau sama-sama panggil Bang Resi. Bang Resi. Sambil live Instagram nggak Kak? Oke. Gimana nih Bang Resi? Asik. Hal apa sih yang menurut Bang Resi itu menjadi dasarnya Muda? Dasarnya Muda ya? Yes. Tunggu dulu. Belum. Sebelumnya terima kasih sudah diberi kesempatan. Mundur 3 tahun yang lalu saya join di Muda. Pertama kali saya ikut ibadah waktu masih di PIC Kuningan. Begitu saya ikut ibadah, karena saya dulu adalah orang yang hancur dalam keluarga. Saya orang yang punya trust issue sama namanya keluarga. Lalu saya join di Muda. Begitu saya ibadah untuk pertama kalinya setelah berbelas-belas tahun meninggalkan Tuhan, saya deg-degan itu. Saya khawatir. Saya masih bisa ingat bahwa saya sempat bilang bahwa wah ini gereja setan nih. Iya. Karena saya lihat orang worship kok loncat-loncat, nangis-nangis. Aduh. Tetapi sejalan dengan itu, saya coba untuk belajar menerima. Waktu pertama kali saya dikenalkan oleh Pastor Rico. Terima kasih untuk Pastor Rico juga untuk hatinya. Begitu juga dengan Pastor Vero. Terima kasih Opa untuk waktunya sampai saat ini. Berat banget ya. Bicara soal Bro Radit. Dia gila sih emang. Bukan berarti gila. Tapi dia tuh orang yang thank you.
jujur gue kehilangan banget. Kita semua kehilangan dia. Selama gue hancur, gue kenal sama dia. Dia selalu ajak gue main ke rumahnya dia. Ya karena gue dulu pengangguran, hidup gue juga hancur, nggak ada yang mau lihat. Tetapi ada satu orang yang lihat gue, itu dia, Pastor Radit, Bro Radit. Dia nggak pernah bilang gue harus gimana, enggak. Tetapi dengan sejalannya waktu, dia memberikan gue pelajaran tentang keluarga. Gue bisa nginep di rumahnya dia, walaupun kadang-kadang gue nggak enak gitu. Gue bilang gue nginep di rumah orang berhari-hari. Terima kasih Mama Jo. Terima kasih Boys juga. Kadang-kadang mandi pakai handuknya Boys. Tapi ya disitulah Radit bilang bahwa bro, gue mau mati buat lu bro. Saat itu arti pengertian gue akan keluarga itu pecah semua. Yang pemahaman gue yang lama-lama tentang keluarga bahwa nggak ada orang kayak begini, itu bisa hancur, pecah oleh Radit. Karena apa? Dari kehidupannya dia nggak pernah ngajarin gue, tapi gue lihat dari kehidupannya dia. Dia bukan orang yang sempurna. Justru dalam ketidaksempurnaannya dia selalu memperlihatkan hidupnya yang sebenarnya. Dan itu gue lihat. Dan gue seperti memang udah kayak member di keluarganya dia. Ya kita semua. Dan disitulah gue mengerti arti keluarga. Dan bisa kenal sama keluarga-keluarga seperti kalian semua ini di sini. Dan gue klaim gue bangga. Gue bangga bertumbuh di muda. Gue bangga kenal Pastor Radit. Gue bangga kenal kalian semua. Walaupun saat ini Radit gak ada sama kita, tapi kita harus hidupi nilai-nilainya dia. Ingat hatinya dia bro. Itu hatinya dia bro, yang patut kita contoh. Jadi gue cuma bilang sekali lagi, gue terima kasih Mama Jo, terima kasih Boys, dan semua keluarga di Muda, gue berterima kasih. Salam. Thank you Kak Resi. Thank you Bang Resi, kita juga bangga sama Bang Resi. Thank you Tracy, thank you. Coba dong kita bilang thank you sama kiri kanan. Thank you buat teman-teman yang ada di YouTube dari Sabang sama Merauke. Thank you Boys. Thank you teman-teman media. Thank you. Karena kita nggak bisa sendiri. Thank you Pastor Vero, thank you Pastor Rico yang lagi ada di Palu. Thank you Mama Jo, thank